Negara Kepulauan Indonesia baru-baru ini kedatangan tamu penting dalam kunjungan diplomatik. Presiden Prancis Emmanuel Macron tiba di Indonesia sebagai bagian dari kunjungan lebih luas ke Asia Tenggara. Kunjungan ini menandai momen penting dalam hubungan bilateral antara Prancis dan Indonesia, yang telah lama terjalin dalam berbagai bidang seperti ekonomi, budaya, dan pendidikan. Selain pertemuan resmi di Jakarta, ada satu kunjungan khusus yang menarik perhatian banyak orang. Kunjungan ini tidak hanya bersifat diplomatik, tetapi juga budaya, menunjukkan betapa pentingnya warisan budaya dalam hubungan internasional. Presiden Macron dijadwalkan untuk melihat langsung salah satu warisan budaya Indonesia yang paling berharga. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat hubungan budaya antara kedua negara. Tujuannya adalah Candi Borobudur, Candi Buddha yang megah. Candi ini tidak hanya menjadi simbol keagamaan, tetapi juga kebanggaan nasional Indonesia. Kedatangan Presiden Macron di Indonesia ini setelah kunjungannya ke Vietnam. Di Vietnam, ia juga melakukan serangkaian pertemuan penting yang bertujuan untuk memperkuat hubungan Prancis dengan negara-negara di Asia Tenggara. Agendanya di Indonesia diharapkan mempererat hubungan antara kedua negara. Pertemuan dengan Presiden Indonesia diharapkan menghasilkan kesepakatan baru yang bermanfaat bagi kedua belah pihak. Kunjungan ke Borobudur ini seperti jembatan yang menghubungkan budaya yang berbeda. Borobudur, sebagai salah satu situs warisan dunia UNESCO, menjadi tempat yang sempurna untuk menunjukkan keragaman dan kekayaan budaya Indonesia. Dunia menyaksikan saat dua presiden dari latar belakang yang sangat berbeda bersiap bertemu di tempat bersejarah ini. Pertemuan ini diharapkan dapat membuka babak baru dalam hubungan antara Prancis dan Indonesia, memperkuat ikatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun. Pada tanggal 29 Mei 2025, suasana di sekitar Magelang, Jawa Tengah, terasa penuh semangat. Presiden Macron ditemani istrinya tiba di Candi Borobudur. Presiden Indonesia Prabowo Subianto ada di sana untuk menyambut rekannya dari Prancis. Kehadiran kedua pemimpin ini mengirim pesan kuat tentang persahabatan dan saling menghormati. Rombongan bergerak dengan tenang penuh harap, keindahan Borobudur terhampar di depan mereka. Cuacanya bagus, jadi batu-batu kuno itu bisa dilihat dengan jelas keindahannya. Borobudur, situs warisan dunia UNESCO, bisa membuat orang paling berkuasa sekalipun merasa kagum dan kecil. Perjalanan ke tingkat atas gunung buatan manusia ini akan segera dimulai. Naik ke Candi Borobudur itu seperti perjalanan simbolis. Sebuah perjalanan spiritual yang membawa kita lebih dekat kepada pencerahan. Melewati berbagai tingkatan dalam ajaran Buddha, setiap langkah membawa kita lebih dalam ke dalam filosofi dan ajaran yang mendalam. Presiden Macron dan Presiden Prabowo, dipandu oleh ahli, memulai pendakian ini dengan penuh rasa hormat dan kekaguman. Mereka berjalan di lorong-lorong candi yang panjang, dihiasi ukiran-ukiran rumit yang menceritakan kisah-kisah dari masa lalu. Setiap ukiran adalah karya yang luar biasa, bukti kehebatan para pembuatnya, yang bekerja dengan ketelitian dan dedikasi tinggi. Semakin tinggi mereka naik, pemandangan dataran Kedu di sekitarnya semakin indah menakjubkan, memberikan rasa damai dan ketenangan. Presiden Macron terlihat sangat tertarik, mendengarkan penjelasan dengan saksama, menunjukkan rasa ingin tahunya yang besar terhadap sejarah dan budaya. Ukuran Borobudur yang sangat besar ini sungguh luar biasa, dibangun tanpa menggunakan semen perekat, sebuah keajaiban arsitektur kuno. Perjalanan ke atas ini dirancang agar orang bisa merenung, memberikan waktu untuk introspeksi dan meditasi. Presiden Macron dan tuan rumahnya terus naik menuju tingkatan yang lebih tinggi dan lebih suci. Setiap langkah membawa mereka lebih dekat ke puncak pencerahan. Sampai di pelataran bundar atas Borobudur, Presiden Macron dan Presiden Prabowo berada di tempat yang sangat tenang. 72 stupa berlubang berbentuk lonceng tersusun dalam 3 lingkaran mengelilingi stupa utama yang besar di tengah. Suasana di sini terasa sangat damai dan tenteram. Para pemimpin berjalan di antara stupa-stupa terkenal ini, kesunyian hanya dipecah oleh hembusan angin lembut. Bagian candi ini mengajak kita untuk merenung dan berpikir. Presiden Macron tampak menikmati ketenangan tempat ini. Pertemuan dengan para biksu Buddha menambah makna kunjungan ini.
Di tengah susunan 72 stupa berlubang yang tenang itu, ada satu momen penting terjadi. Presiden Macron mendekati salah satu bangunan unik ini. Di dalam setiap stupa, ada patung Buddha yang sedang bermeditasi dengan tenang. Ada kepercayaan masyarakat setempat yang terkait dengan patung-patung ini. Kepercayaan itu adalah jika kita bisa meraih dan menyentuh bagian tertentu dari patung Buddha di dalamnya melalui salah satu lubang stupa. Presiden Macron memasukkan tangannya melalui salah satu lubang berbentuk belah ketupat di dinding batu stupa. Tindakan ini, meskipun kelihatannya sederhana, penuh dengan cerita rakyat setempat dan harapan. Tindakan Presiden Macron meraih ke dalam stupa dan menyentuh patung Buddha itu terkait dengan mitos lokal bernama Kunto Bimo. Menurut tradisi ini, siapapun yang berhasil menyentuh bagian tertentu dari patung Buddha di dalamnya, keinginannya akan terkabul. Kepercayaan ini membuat kunjungan ke Borobudur jadi lebih seru dan terasa personal. Mitos ini menunjukkan keinginan manusia untuk mendapatkan keberuntungan dan berkah. Keterlibatan Presiden Macron dengan tradisi ini adalah interaksi dengan fenomena budaya yang sudah mengakar kuat. Saat Presiden Macron berhasil menyentuh patung Buddha, momen itu jadi terkait dengan mitos Kunto Bimo. Tindakannya itu sejalan dengan cerita budaya Borobudur. Keberhasilan Macron menyentuh patung itu bisa diartikan sebagai pertanda baik. Mitos Kunto Bimo menjadi jembatan unik antara pemimpin Prancis itu dan warisan budaya Indonesia. Ini memungkinkan interaksi yang bersifat pribadi sekaligus penting secara budaya. Sentuhan Presiden Macron menjadi sebuah cerita, sebuah kisah kecil yang akan diceritakan kembali saat membahas kunjungannya. Setelah menjelajahi Borobudur, Menteri Kebudayaan Fadlizon menceritakan reaksi Presiden Macron. Macron sangat terkesan dengan kemegahan dan makna spiritual Candi Borobudur. Beliau menyatakan kekaguman yang mendalam terhadap seni ukir yang rumit dan nilai sejarah candi tersebut. Menteri Zon menekankan bahwa Macron menunjukkan rasa hormat yang besar terhadap budaya dan tradisi setempat. Kunjungan pemimpin Prancis itu sangat berkesan, meninggalkan kesan positif bagi tuan rumah. Hubungan pribadi seperti ini sangat berharga untuk memperkuat hubungan antar negara. Kunjungan Presiden Macron sekali lagi mengangkat nama Borobudur di mata dunia. Kunjungan Presiden Macron ke Indonesia bukan hanya soal budaya, tapi juga tentang kerjasama strategis yang penting. Dalam kunjungan ini, Presiden Macron disambut dengan hangat oleh para pejabat Indonesia, menunjukkan hubungan yang erat antara kedua negara. Kunjungan ini juga mencakup berbagai aspek, mulai dari budaya hingga ekonomi dan pertahanan. Prancis dan Indonesia memperkuat hubungan mereka melalui beberapa perjanjian penting. Perjanjian ini mencakup berbagai sektor, termasuk ekonomi, budaya, dan pertahanan. Dengan menandatangani perjanjian ini, kedua negara menunjukkan komitmen mereka untuk bekerja sama lebih erat di masa depan. Salah satu yang utama adalah penandatanganan Perjanjian Kerjasama Budaya yang menyeluruh. Perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat hubungan budaya antara kedua negara melalui berbagai program pertukaran budaya dan pendidikan. Kunjungan ini juga sangat berarti dalam hal kerjasama pertahanan. Kedua negara sepakat untuk meningkatkan kerjasama militer mereka, termasuk pelatihan bersama dan pertukaran teknologi pertahanan. Dari sisi ekonomi, kunjungan Presiden Prancis ini menghasilkan hal yang luar biasa, dengan lebih dari 20 nota kesepahaman ditandatangani. Nota kesepahaman ini mencakup berbagai sektor, termasuk energi, teknologi, dan infrastruktur. Perjanjian-perjanjian ini mencakup berbagai bidang, termasuk pengembangan ekosistem baterai kendaraan listrik. Ini menunjukkan komitmen kedua negara untuk berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan dan energi terbarukan. Selain perjanjian antar kedua negara, para pemimpin juga membahas isu-isu global yang penting. Diskusi ini mencakup topik-topik seperti perubahan iklim, keamanan global, dan kerjasama internasional. Diskusi ini menunjukkan adanya pembicaraan strategis yang lebih luas selama kunjungan Macron. Dengan demikian, kunjungan ini tidak hanya memperkuat hubungan bilateral, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan kemakmuran global.